Siapa nama kita, Pak? Asian Siregar, Pak. Asian Siregar. Bagaimana kronologis kejadian rumah yang Bapak kontrak ini dibongkar paksa yang viral di media sosial kemarin, Pak? Awal ceritanya pagi-pagi Pak RT datang ke rumah saya ke kontrakan. Kenapa Pak RT? Nah, sekarang juga harus ke kantor desa. Dalam hati saya kok ngotot nian beliau ini kan gitu. Apa hal kantor desa Pak RT? Saya tidak tahu kata Pak RT. Loh, kok bawa orang kok nggak tahu? Saya sampaikan kepada RT. Sambil masih uring-uringan karena masih baru bangun, saya sampaikanlah sama Pak RT. Udahlah dulu lah Pak RT, nanti saya nyusul. Saya duduk di kursi depan kontrakan. Gak lama kemudian ada tamu. Setelah ada tamu tersebut, saya ngobrol-ngobrol sama tamu itu. Tidak lama kemudian Kadus telepon saya. Di percakapan telepon tersebut, Kadus menyuruh saya juga ke kantor desa. Saya jawab masih ada tamu juga. Kalau enggak kan kemarin kita udah janjian Pak membahas ada masalah yang kemarin. Saya bilang coba jadi nantilah Pak Kadus kemari, saya tunggu. Saya bilang gitu sama Kadus. Oke lah kalau baik kalau begitu kata Pak Kadus. Tidak lama bersilang kemudian datang telepon Pak Kades Sukawinjaya, seperti yang diutarakan dalam rekaman tersebut. Dia ngotot juga memanggil saya, dan saya tidak mengerti apa panggilan dari kantor desa tersebut. Jadi karena saya tidak mengerti dengan undangan Kades, saya langsung dimaki-maki. Saya dibilang mukima sama anjing. Pak Kades tidak punya etika. Pas pada hari Jumat pagi datang segerombolan massa menyampaikan bahwa kontrakan yang saya tempati akan dibongkar selepas sholat Jumat. Berarti Datuk Kades nelpon hari apa tuh? Hari Kamis. Kamis, berarti berjelang 1 hari ya? Iya, Jumat. Terus? Nah, masalahnya apa? Saya bilang. Saya tanyakan pada urusan tersebut. Masalah chatting yang kemarin sama Ardani. Oh, masalah Pamsimas itu saya sampaikan. Oh iya. Setelah Jumat, memang segerombolan warga datang berkerumun di kontrakan saya. Ada juga di situ saudara Ardani. Ardani ini selaku apa nih, Pak? Dia punya kontrakan, Pak. Mengatakan supaya rumah ini dikosongkan. Saya tanya, kenapa dikosongkan? Apa yang saya bongkar katanya. Jadi saya tahu kalau saya memang dipancing ribut di sana kan gitu. Mereka banyak, saya sendirian. Alasan madanya untuk mengosongkan itu seperti apa alasannya, Pak? Alasannya itu perintah dari Kades, Untuk dikosongkan. Ya, Terus dikosongkan. masalah kontrakan bagaimana? Masalah kontrakan, jadi gimana nih Pak Ardani? Sementara kontrakan saya selesai bulan 2. Dijawab Ardani, oh itu bulan 1 katanya. Oke, kalau bulan 1 saya sampaikan. Bagaimana ceritanya? Nanti kita hitung katanya. Setelah pembongkaran hampir selesai dengan bagian samping, di situ Pak RT, Pak Kadus, orang tua saya pun ada juga di situ, menggiring saya harus ke rumah Kepala Desa Sukawenjaya, Pucuk Nenggolan. Kepala desa hadir nggak di tempat? Tidak Pak, Babinsa? tidak Pak, Babin Kantipmas? tidak ada Pak. Sebelumnya saya menolak ke rumah Kades. Jadi di situ yang menjamin saya situ adalah namanya Pak Kadus. Ya. Ayolah kata Pak Kadus. Nah Pak Kadus juga membonceng saya ke rumah kepala desa.
Begitu saya sampai di rumah kepala desa, Ucok Nenggolan atau kepala desa Sukajaya mengutarakan, mana DPP-mu itu? Kau sini kan sendirian. Mana? Kan mereka nggak mau bantu kau juga. DPP apa ini Pak maksudnya? DPP berantas. Kenapa sampai melibatkan berantas ini Pak? Karena sebelumnya waktu saya dimaki-maki beliau, saya melaporkan bahwa saya merasa dijolimi di kampung saya. Saya laporkan itu ke Sekjen DPP Berantas atas nama Amri Kusuma. Takutnya orang itu datang kemari, katanya. Bukan masalah itu Pak Kades. Kalau datang nanti DPP kemari, kan ribut juga ceritanya. Dibilang pula nanti menyerangan, maksudnya gitu. Bilang aja, penakutnya DPP kalian itu nggak mau datang kemari. Tapi saya bilang sama Pak Kades, sementara kami lama di warung Pak Kades. Kok Pak Kades gak datang kalau Bapak berani? Kan gitu. Kalau memang Bapak memang merasa benar, kenapa Bapak tidak jumpai mereka di warung saya atau di waktu ditunggu 57? Saya sampaikan begitu. Langsung Pak Kades marah sama saya. Mintalah perlindungan sama DPP kau itu. Nah, di sini kau udah sendirian kau. Cobalah, panggillah kemari. Kata ujar beliau. Nah setelah itu Kades pun menyampaikan kalau aku tidak selaku kepala desa, kalau aku masih seperti yang dulu lagi katanya, seorang preman, sudah kuratakan rata dengan tanah kau di sana. Kalau masalah anak istrimu, kujamin keselamatannya. Tapi kau sekarang, kalau masalah namanya hukuman polisi, paling 100 juta itu untuk mengkondisikan kau udah selesai. Setelah itu, buat apalah kau jadi seorang namanya orang LSM? Tahu ndak kau itu? Itulah ujar sang Kades itu. Tahu ndak kau itu? Ujar sang Kades, ujarnya Ucok Nenggolan. LSM dan PS itu semua itu kerjaannya orang-orang pengangguran yang mencari-cari borok dan mencari kesalahan-kesalahan di pemerintahan. Termasuk saya. Gak usah lagi kita Pak. Yang jelasnya saya sampaikan pada Kades. Saya pun datang kemarin dengan niat baik. Kalau tidak baik apa yang saya kemari? Kalau memang ada yang salah menurut Pak Kades, saya pribadi juga mewakili DPP minta maaf atas kejadian tersebut. Dan di sini saya pun tidak ada itikat untuk menyakiti atau istilahnya untuk memperkeruh suasana di Wijaya ini. Saya sampaikan sama Pak Kades, sama Ardani juga begitu. Nah makanya saya datang kemari itu menjelaskan bahwa saya itu punya etikat baik, nah, gitu. Tidak memperpanjang masalah. Ujar sang Kades, kalau masalah samamu udah sinkron, berarti bahasa yang dari RT sama Kadus yang terjadi miskomunikasi ke saya. Karena sampai saya bahasa itu, ujar Kades, saya menyuruh Kades datang ke tempat saya, padahal bukan seperti itu bahasanya. Kalau kau maafkan, nah sekarang masalahmu sama Ardani gimana? Terserah Pak Ardani gimana maunya, saya siap. Dari kemarin saya siap. Nah, dari kemarin kan Bapak buat opini, opini Bapak itu saya ladenin. Nah, saya sampaikan begitu sama Pak Ardani. Nah, jadi saya suruh Kades ke samping Pak Ardani. Jadi gimana cerita kita? Sudah gitu. Kalau masalah ini bisa kita selesaikan kalau DPP itu datang meminta maaf kemari ke rumah saya dan mencabut semua pernyataan statement DPP kamu itu. Ternyata Ardani dengan dihasutnya oleh Kades. Kalau memang DPP itu tidak datang, maka pembongkaran akan dilaksanakan juga. Pembongkaran apa ini? Pembongkaran kontrakan saya. Pembongkaran rumah Bapak ini diinstruksikan oleh siapa ini Pak? Kepala Desa Ucok Nenggolan. Benar ini Kepala Desa? Benar Pak. Nah, di situ disaksikan semua, ada di situ orang tua saya Jainuddin, ada juga di situ Pak Triono, Ardani, Ketua Pemuda Karang Taruna Lubis, pemangku adat Pak Tasman, ada juga RT, ada juga Ketua Pemuda Darwani. Dan situlah orang itu menyepakati dan membuat aturan mereka sendiri
Kalau memang DPP kamu itu tidak datang minta maaf kemari, nah, disuruh dipaksa saya berjanji. Nah, Terus datang nggak DPP Bapak itu ke sana? tidak Pak. Kenapa tidak datang, Pak? Saya rasa kalau datang pun DPP mungkin akan menimbulkan suatu opini baru atau masalah yang baru gitu. Karena DPP panas, kepala desa panas. Tidak mungkin masih panas, amarah sama amarah disatukan. Nah, setelah ada kesepakatan itu dari desa, maaf yang bersyarat tadi, saya dimaafkan tapi bersyarat. Nah, gitulah. Saya dimaafkan tapi bersyarat. Syaratnya DPP harus datang minta maaf dan mencari statementnya ke Kepala Desa Sukawinjaya atau Ucok Nenggolan. Saya dikasih 2 hari waktu Pak. 2 hari waktu. Pas yang kedua harinya itu langsung dibongkar, Pak ya? Langsung Pak. Langsung dibongkar habis. Itu barang-barang Bapak masih ada di dalam rumah? Pertama langsung ada membuat sabotase, mau keributan gitu. Ya. Situlah anak saya nangis, anak saya histeris, disaksikan lubis karang taruna juga di situ. Berarti pembongkaran tersebut di hadapan istri dan anak-anak Bapak ya? Iya Pak. Jadi saat itu apa yang Bapak rasakan? Rasa kekesalan Pak, amarah yang terpendam. Setelah rumah Bapak ini dibongkar oleh segerombolan orang tersebut, kemana Bapak mengungsi? Ke tempat saudara saya Pak. Tempat saudara. Nah, sekarang kita bertemu ini di wilayah Tanjab Barat. Sekarang Bapak tinggal di mana? Setelah Bapak angkat kaki dari suku Awinjaya ini. Itu saat ini kan saya belum ada usaha, saya tidak punya dana. Saya sekarang masih menumpang sama kawan-kawan. Kadang di tempat kawan yang satu, nah saya itu 5 hari di sana menumpang. Yang tahu yang lainnya saya 3 hari gitu. Apa harapan Bapak kepada sang kades suku Awinjaya, Pak? Harapan saya cuma itu, panglima tertinggi kita adalah hukum. Janganlah sempat kamu membuat aturan atau kehendakmu sendiri, dan jangan coba-coba provokasi masyarakat membuat opini-opini yang kau buat diciptakan oleh masyarakat, dan jangan coba-coba kau ciptakan pembohongan publik, karena pernyataan saya dari awal sampai terakhir tidak ada yang dibuat-buat. Saya berani bertanggungjawabkan, baik di dunia, baik di hadapan Tuhan.